Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya, Saidatul Halida, ada teman saya Aditya Fajar Mulyana, dan Rosan Alan Hakim. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul mesin Turing. Dalam materi mesin Turing ini, kami akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, sejarah mesin Turing. Yang kedua, definisi mesin Turing. Yang ketiga, pendahuluan. Yang keempat, definisi formal dari mesin Turing. Yang kelima, perbedaan dengan finite state automata dan push-down automata. Yang keenam, prinsip menggerakkan. Dan yang ketujuh adalah mekanisme kerja mesin Turing. Yang pertama adalah sejarah dari mesin Turing. Jadi, mesin Turing ini pertama kali diusulkan pada tahun 1936 oleh Alan Turing, yaitu seorang matematikawan Inggris sebagai model matematis sederhana sebuah komputer. Meskipun sederhana, mesin Turing ini memiliki kemampuan untuk menggambarkan perilaku komputer general purpose. Mesin Turing ini dapat digunakan untuk menghitung kelas fungsi bilangan bulat yang dikenal sebagai fungsi rekursif sebagian atau partial recursive function. Selanjutnya, definisi dari mesin Turing. Jadi, mesin Turing ini adalah model komputasi teoritis yang ditemukan oleh Alan Turing pada tahun 1936. Mesin ini berfungsi sebagai model ideal untuk melakukan perhitungan matematis. Mesin Turing terkenal dengan ungkapan, apapun yang bisa dilakukan oleh mesin Turing pasti bisa dilakukan oleh komputer. Selanjutnya pendahuluan. Mesin Turing memiliki memori berupa suatu pita berisi array atau deretan sel-sel penyimpanan. Setiap sel mampu menyimpan sebuah simbol tunggal. Pita mesin Turing tidak memiliki sel pertama dan sel terakhir. Pita memiliki head yang dapat bergerak ke kanan atau ke kiri untuk membaca input dari pita dan sekaligus bisa melakukan penulisan pada pita atau mengubah isi pita. Definisi formal, mesin Turing dapat digambarkan sebagai 7 buah tuple, Q sebagai himpunan state, sigma sebagai himpunan simbol input, gamma sebagai simbol pita, meliputi pula blank, delta sebagai fungsi transisi, S sebagai state awal, F sebagai state akhir, dan B coret sebagai simbol kosong atau blank, bukan bagian dari sigma. Perbedaan dengan FSA dan PDA. FSA atau PDA, yang pertama pita masukan hanya dapat dibaca, yang kedua head hanya dapat digerakkan ke kanan, yang ketiga pita masukan hanya berisi string masukan. Lalu pada mesin Turing, yang pertama pita masukan dibaca dan ditulis, yang kedua head dapat digerakkan ke kiri dan ke kanan, yang ketiga pita masukan juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang pada pengaksesannya tidak dibatasi. Prinsip penggerakan mesin Turing. Yang pertama, lihat state semula dan simbol yang tunjuk head. Selanjutnya, berdasar fungsi transisinya, tentukan state berikutnya. Lakukan penulisan ke pita dan gerakan head ke kanan atau ke kiri. Yang ketiga, bila pasangan state simbol yang tunjuk head tidak ada lagi transisi, berarti mesin Turing berhenti atau halt state. Dan yang terakhir, bila mesin Turing berhenti di dalam state akhir, berarti input diterima, sebaliknya input ditolak. Selanjutnya, untuk mekanisme kerja mesin Turing, misalnya terdapat sebuah mesin Turing yang pertama Q sama dengan Q1, Q2, sigma sama dengan AB, gamma sama dengan AB, B coret, dan F sama dengan Q2, dan S sama dengan Q1. Dengan fungsi transisinya yaitu delta Q1A sama dengan Q1AR, delta Q1B sama dengan Q1AR, delta Q1MT sama dengan Q2MTL. Kita bisa membaca fungsi tersebut seperti ini.
Pada state Q1, head menunjuk ke karakter A, pada pita menjadi state Q1, pada pita menjadi state Q1, head bergerak ke kanan karena pada keterangan fungsi transisinya yaitu terdapat karakter R yang berarti untuk right atau ke kanan. Selanjutnya, yang kedua pada state Q1, head menunjuk ke karakter B, pada pita menjadi state Q1, head menulis karakter A dan bergerak ke kanan. Untuk selanjutnya, pada state Q1, head menunjuk ke karakter empty atau blank, terus pada pita menjadi state Q2 berubah, dan head menulis karakter empty dan bergerak ke arah kiri. Oke, next. Oke, sebagai contoh, perhatikan pada mesin Turing berikut. Delta Q1X sama dengan Q1YG. Semisalkan pita yang akan dibaca adalah ABBA dengan fungsi transisi pada di atas atau sama dengan yang sebelumnya. Di sini kita sudah membuatkan gambarannya dengan mempunyai dua ruang kosong dan terdapat karakter A, BBA, AA di dalamnya dengan diawali Q1A yang kita bisa lihat dari fungsi transisinya yaitu Q1, Q1, Q1A, head menunjuk ke karakter A, pada pita menjadi Q1, head akan bergerak ke kanan. Lalu setelah itu terdapat Q1B, head menunjuk ke karakter B, pada pita menjadi Q1, head menulis karakter A bergerak ke kanan. Dan selanjutnya juga sama, head pada state Q1B, head menunjuk karakter B, pada pita menjadi state Q1, head menulis karakter A bergerak ke kanan. Selanjutnya state Q1A, yaitu pada state Q1A, head menunjuk karakter A, pada pita menjadi Q1, dan head bergerak ke kanan. Oke, next. Dan selanjutnya sama, Q1A, head menunjuk karakter A, pada pita menjadi state Q1, dan head bergerak ke kanan. Dan selanjutnya Q1 blank, Q1 blank atau kosong atau empty ini pada state Q1, head menunjuk ke karakter empty atau kosong, dan head menulis karakter empty atau kosong, lalu kita menjadi state Q2 dan bergerak ke arah kiri. Lalu setelah itu tidak ada lagi transisi dari state Q2, maka mesin Turing akan berhenti atau halt state karena Q2 termasuk state akhir, berarti input tersebut bisa diterima oleh mesin Turing tersebut. Selanjutnya, next. Oke, sekian terima kasih dari kelompok kami. Bila ada kesalahan dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.